Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Gigi Ana Hasina, mahasiswa Magister Hukum, konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Internasional Batam. Saya membuat tugas UAS dalam Hukum Kesehatan Internasional dengan judul Hak Masyarakat atas Kesehatan dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia. Abstrak. Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar fundamental rights yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan yang sebelumnya dipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum atau legal rights yang tentunya dijamin oleh pemerintah. Di tengah pandemi COVID-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak-hak kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya, pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat dan memilih pembatasan sosial berskala besar sebagai opsi untuk memberi kontribusi terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam upaya untuk mengurangi biaya pemerintah, juga tetap harus memperhatikan kemampuan pendanaan dan keuangan negara. Kata kunci COVID-19, kesehatan masyarakat. Latar belakang. Wabah corona jenis virus SARS-CoV-2 ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Kemudian ditemukan dan kini telah menyebar luas ke seluruh dunia. Seperti kita ketahui bersama, SARS-CoV-2 bukanlah virus baru. Virus SARS-CoV-2 merupakan hasil mutasi dari virus lama untuk membentuk komposisi genetik baru. Singkatnya, virus tetap jenis yang sama dan hanya berubah identitasnya saja. Virus tersebut diberi nama SARS-CoV-2 karena secara genetik virus corona sangat erat kaitannya dengan virus penyebab SARS dan MERS. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan dan segera berubah menjadi pandemi yang melanda seluruh dunia. Setelah virus corona berhasil menginfeksi lebih dari 118.000 orang di 114 negara dan menyebabkan 4.291 kematian. Badan Kesehatan Dunia WHO akhirnya menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi global. Di Indonesia sendiri, kasus infeksi corona pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Pasca kejadian ini, jumlah pasien yang terinfeksi aktif terus bertambah. Saat ini, masyarakat tidak hanya dalam keadaan cemas, tapi juga mengalami kepanikan yang hebat. Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap wabah global ini tak lepas dari sikap pemerintah yang kerap lambat merespon. Salah satu ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan apapun terlihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk membentuk Satgas Antivirus Corona Nasional. Pemerintah pusat tidak menyelesaikan pembentukan tim hingga 14 Maret 2020. Artinya, pemerintah butuh waktu hampir 2 minggu untuk membentuk tim pemberantasan virus. Hal ini mendorong pemerintah daerah terpaksa mengambil langkah mitigasi terlebih dahulu, tanpa melibatkan pemerintah pusat. Kontroversi baru juga muncul, karena menurut undang-undang yang berlaku, penanganan pandemi global ini dilakukan secara terkoordinasi dan pemerintah pusat berhak memutuskan kebijakan. Bahkan setelah virus corona menjangkiti masyarakat Singapura, pemerintah tidak melakukan tindakan pencegahan apapun, hanya memeriksa pemindaian yang dilakukan di bandara. Saat itu, pemerintah hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan virus tersebut. Pemerintah tidak berinisiatif melacak penyebaran virus corona di masyarakat, namun tetap merasa aman dan mampu bertahan dari wabah virus yang telah menjangkiti banyak negara di dunia saat itu.
Berdasarkan hasil simulasi kurva Richard epidemi COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pemodelan dan Simulasi Matematika Institut Teknologi Bandung, jumlah kasus dapat terus meningkat hingga 8.000 kasus dan berakhir pada pertengahan April 2020. Pemodelan matematika tentu saja bukan hal yang standar, melainkan semacam prediksi yang kemudian besar akan berubah seiring dengan perubahan dinamika yang ada. Dari data tersebut, masih banyak data yang dihasilkan melalui pemodelan matematis lainnya, sehingga perlu dijelaskan. Pemerintah sepertinya tidak pernah berharap virus itu menyebar ke Indonesia. Tak berlebihan jika beberapa kalangan menyatakan bahwa pemerintah setidaknya tidak mengantisipasi wabah tersebut sejak awal Desember 2019. Dirjen WHO mempertanyakan kesiapan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya melalui surat kepada Presiden Indonesia pada 10 Maret 2020. Selain pandemi global, pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah menangani masyarakat serta menekankan cara apa yang diambil pemerintah untuk mendeteksi kasus corona di Indonesia. Sangat tepat jika pemerintah bersiap menghentikan penyebaran virus corona. Ini karena masyarakat berhak mengetahui sejauh mana tindakan yang diambil oleh negara dan akan mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi poin utama bagi negara untuk memilih segala bentuk kebijakan. Karena negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin dan mewujudkan hak masyarakat atas kesehatan. Kesehatan bukan lagi urusan pribadi bagi semua orang. Dengan revisi keempat Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002, kesehatan menjadi hak hukum yang harus dilindungi oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Oleh karena itu, dalam pandemi corona yang melanda seluruh provinsi di Indonesia, saya ingin mengikuti langkah dan kebijakan pemerintah sebagai penanggung jawab yang bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mengingat pembuatan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa tujuan didirikannya pemerintahan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segala pertumpahan darah di Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan turut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, sehingga dapat menentukan kebijakan pemerintah dalam merespon pandemi global berupa virus corona. Rumusan masalah. Bagaimana tindakan yang diambil oleh negara untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19? Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau teoritis, yaitu suatu kajian yang secara sistematis menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan kategori undang-undang tertentu dan menganalisis keterkaitan antara peraturan-peraturan tersebut. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Tentu saja karena penelitian ini ditujukan hanya pada dokumen-dokumen hukum dan literatur hukum lainnya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dan pembahasan hak konstitusional warga negara dalam menerima haknya atas kesehatan sebagai umat manusia akan kehilangan semua kemungkinan untuk mendapatkan hak-hak lain tanpa bergantung pada kesehatan. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok umat manusia. Pengakuan dan perlindungan hak atas kesehatan diatur oleh konstitusi. Sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik tahun 1949, hak atas kesehatan telah diatur dalam pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut.
Pihak berwenang selalu melakukan upaya serius untuk memajukan kesehatan masyarakat dan kesehatan rakyat. Pasal 40 Undang-Undang Dasar Indonesia kemudian mengadopsi ketentuan tentang hak atas kesehatan dalam pasal 40 Konstitusi Amerika Serikat di Indonesia, hukum dasar sementara. Kemudian, setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H ayat 1 kembali ditetapkan hak atas kesehatan sebagai ciri dari peraturan ini. Maka Kesehatan 2009, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dituangkan dalam undang-undang bahwa setiap orang, keluarga dan masyarakat berhak untuk melindungi kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur kesehatan untuk mewujudkan warganya, termasuk masyarakat miskin, dan hak untuk hidup sehat bagi yang kurang beruntung. Dimasukkannya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan merupakan perubahan paradigma yang sangat besar. Kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan takdir atau anugerah Tuhan. Ini adalah urusan pribadi setiap orang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara. Namun kesehatan kini telah menjadi hak hukum yang harus dijamin, dilindungi, dihormati dan direalisasikan oleh negara. Hal ini tercermin jelas dalam pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Tidak hanya di Indonesia, masyarakat internasional juga mengadopsi Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 1946 yang menguraikan bahwa derajat kesehatan tertinggi adalah hak asasi setiap orang. Menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak dasar setiap orang. Berdasarkan hal ini, hak atas kesehatan dianggap sebagai hak fundamental. Komentar umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tentang hak atas kesehatan menekankan adanya hak atas kesehatan sebagai hak dasar yang menyatakan kesehatan adalah hak asasi manusia dasar yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan orang lain. Sebagai hak dasar atau fundamental right, negara sudah selayaknya menghormati dan menegakkan hak atas kesehatan. Kewajiban negara untuk melindungi hak atas kesehatan yang dimiliki oleh semua warga negara sejalan dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan warganya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, dan itu hanya dapat dicapai dengan menyediakan tindakan kesehatan dan sosial yang sesuai. Deklarasi Almaty memperkuat tanggung jawab negara untuk menggunakan hak atas kesehatan sebagai hak dasar. Pernyataan tersebut adalah sebagai Deklarasi Almaty atau Organisasi Kesehatan Dunia dan UNICEF yang diadopsi pada Konferensi Perawatan Kesehatan Primer Internasional pada tahun 1978, juga menggunakan bahasa yang serupa. Konferensi tersebut dengan tegas menegaskan kembali bahwa kesehatan adalah sejenis status kesehatan fisik dan mental yang lengkap. Kesejahteraan sosial tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, adalah hak asasi manusia. Mencapai tingkat kesehatan tertinggi adalah tujuan sosial terpenting di dunia. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan banyak tindakan sosial dan ekonomi dan sektor lainnya. Departemen Kesehatan. Dalam Deklarasi World Health Organization dan United Nations Children's Fund ditegaskan kembali bahwa hak atas kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, perwujudan hak atas kesehatan menjadi tanggung jawab negara dan tujuan bersama. Dan dunia juga harus didukung oleh berbagai departemen melalui berbagai kebijakannya seperti penyediaan sistem asuransi kesehatan, penyediaan infrastruktur kesehatan, dan optimalisasi sumber daya manusia tenaga medis merupakan wujud upaya negara untuk mencapai kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Begitu pula dalam sebuah pandemi, tanggung jawab negara untuk menjaga kesehatan masyarakat menjadi lebih penting.
Negara harus mengoptimalkan distribusi keuangan nasional, mengoptimalkan regulasi yang ada, dan tidak lupa terus memimpin pekerja media. Keberhasilan atau kegagalan negara dalam menangani pandemi corona menunjukkan keberhasilan atau kegagalan negara dalam menjaga kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab. Perspektif law enforcement sebagai pengambilan kebijakan negara. Sejak 1984, Indonesia telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang wabah penyakit menular melalui Infection Disease Outbreak Act 1984, Infectious Disease Outbreak Act. Berjangkitnya suatu penyakit menular berarti dalam suatu masyarakat pada waktu dan wilayah tertentu peningkatan jumlah penderita jauh melebihi keadaan normalnya. Ini adalah sejenis infeksi, wabah penyakit. Undang-Undang Wabah Penyakit Menular menjelaskan bahwa ada beberapa tindakan untuk mengatasi berjangkitnya penyakit menular, yaitu penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan, pengobatan dan isolasi pasien termasuk tindakan isolasi, pencegahan dan kekebalan, serta penyebab penyakit, pembuangan mayat akibat wabah, konsultasi pada masyarakat, dan tindakan penanggulangan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa pengendalian penyakit menular harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam menegakkan hukum Undang-Undang Nomor 36 tentang Sanitasi tahun 2009, Undang-Undang Sanitasi mengatur tentang tindakan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang Kesehatan, pemerintah Indonesia berkewajiban mengumumkan penyebaran penyakit kepada masyarakat. Artinya, pemerintah wajib mengungkapkan kepada publik jenis dan penyebaran penyakit yang mungkin menular atau menyebar dalam waktu singkat, serta menyebutkan jalur penularannya. Langkah pertama dalam mengungkap informasi ini adalah sangat penting, karena dengan informasi yang akurat, masyarakat dapat memprediksi dan mencegah dirinya sendiri, serta lebih memahami penyebaran virus. Hal ini sangat penting, karena penutupan informasi akan membuat masyarakat yang berada di zona nyaman mengalami kepanikan yang parah, sehingga mempengaruhi perilaku panic buying. Panic buying sendiri menimbulkan masalah baru, yang ini tidak terkendalinya kegiatan pasar yang akan menimbulkan inflasi. Selain harus tetap terbuka dalam hal sebagai berbagai informasi, pemerintah juga harus mengembangkan strategi lebih lanjut untuk menghadapi wabah tersebut, terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penularan. Dalam hal ini, undang-undang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, sehingga undang-undang tersebut harus dilaksanakan sebagai respons terhadap pandemi yang terjadi saat ini. Dan jika terjadi wabah serupa di kemudian hari, harus digunakan sebagai tindakan preventif di kemudian hari. Mengingat wabah penyakit merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi, maka skenario hukum ini sangat penting. Oleh karena itu, negara harus selalu mengambil langkah-langkah yang diharapkan agar negara tersebut tidak menghadapi bencana yang tidak terduga. Meski belum cukup dan harus dilengkapi serta disempurnakan, nyatanya Indonesia sendiri telah menyusun peraturan perundang-undangan untuk menangani penyakit menular. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 merupakan salah satu peraturan pelaksana ke-82 tahun 2014 tentang pencegahan penyakit menular. Reduksi merupakan upaya menurunkan angka kesakitan atau kematian disebabkan oleh penyakit infeksi tertentu, sehingga dapat menurunkan penyakit tersebut secara bertahap. Eliminasi merupakan upaya terus-menerus untuk mengurangi penyakit di suatu daerah tertentu agar kejadiannya dapat dikurangi, sehingga tidak menjadi masalah di daerah tertentu. Eliminasi adalah upaya pemberantasan penyakit menular jenis tertentu secara permanen melalui eliminasi agar tidak menjadi masalah kesehatan nasional. Menurut pasal 24 ayat 1 konvensi ini, perlu dibentuk tim tindakan cepat untuk mencegah penyakit menular. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Penanggulangan Bencana tentang Penanggulangan Bencana, pandemi corona saat ini dapat digolongkan sebagai bencana non-alam.
Undang-Undang Penanggulangan Bencana mengklasifikasikan bencana yang tidak wajar sebagai bencana yang disebabkan oleh kejadian yang tidak wajar atau serangkaian kejadian termasuk kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Oleh karena itu, wabah corona merupakan bencana yang tidak wajar berupa wabah penyakit. Undang-Undang Penanggulangan Bencana mengatur tentang manajemen ex post, yaitu mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi akibat bencana alam. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki peraturan terbaru tentang kesehatan dan karantina yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Kesehatan dan Karantina tahun 2018. Undang-Undang Kesehatan itu dan karantina mendefinisikan karantina kesehatan sebagai masuk dalam keluarnya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Untuk melakukan karantina kesehatan tersebut, pemerintah harus menetapkan bahwa negara dalam status darurat kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dalam Undang-Undang Kesehatan dan Karantina mengatur 4 jenis karantina kesehatan, yaitu karantina rumah sakit, karantina regional, dan pembatasan sosial skala besar. Untuk mengurangi faktor risiko di kawasan tersebut saat terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, dilakukan 4 jenis karantina. Karantina rumah adalah larangan terhadap rumah tangga yang tinggal dan barang-barang yang diduga tertular penyakit atau kontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau pencemaran. Selain itu, dijelaskan bahwa karantina rumah sakit adalah pembatasan terhadap orang yang ada di rumah sakit yang diduga tertular penyakit dan atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Sedangkan yang dimaksud karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa. Untuk mencegah lebih lanjut, didefinisikan bahwa pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa. Dan hal menentukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar yang akan dipilih sebagai tindakan untuk mencegah penularan penyakit. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan di atas merupakan payung hukum yang masih memerlukan berbagai peraturan pelaksana. Menggunakan peraturan pelaksana itulah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah akan berpedoman dalam melaksanakan karantina kesehatan itu sendiri. Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Karantina Kesehatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Namun, ditelaah secara komprehensif yang diatur pada peraturan pemerintah tersebut hanya sebatas mengatur prosedur penetapan pembatasan sosial berskala besar melalui kewenangan pemerintah daerah. Tugas percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 dan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan pengaturan secara rinci yang menggambarkan materi muatan suatu peraturan pelaksana justru tidak termuat dalam peraturan pemerintah tersebut, seperti halnya penutupan, penjagaan, pengamanan, dan pembatasan akses keluar masuk suatu wilayah, tata cara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama pembatasan sosial berskala nasional. Tidak hanya itu, jika diperhatikan dari segi penggunaan peraturan pemerintah tersebut hanya ditujukan untuk penanganan pandemi COVID-19. Artinya, peraturan pemerintah ini tidak dapat digunakan untuk menangani pandemi atau wabah penyakit menular
Padahal semestinya adanya peraturan pemerintah ini diperuntukkan untuk menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Karantina Wilayah selama Undang-Undang Karantina Wilayah ini masih berlaku. Sehingga dengan demikian, apabila pandemi serupa terjadi di kemudian hari, pemerintah telah memiliki pedoman pelaksanaan yang pasti untuk melakukan penanganan. Segala kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah tentu harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Dalam wabah ini, kesehatan dan keselamatan masyarakat sangat terancam, sehingga pemerintah harus sangat hati-hati mengambil tindakan apapun agar tidak berimbas pada masyarakat. Penting kiranya juga untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum tidak hanya dalam menjamin keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan pemerintah harus menjadi garda terdepan yang melindungi para tenaga medis. Terlebih jika melihat peraturan undang-undangan mengenai tenaga kesehatan nyatanya belum terdapat pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang memberikan penjaminan kepastian hukum. Dengan demikian, pemerintah perlu dengan sigap menerbitkan peraturan pelaksanaan dan penunjuk teknis Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan. Kesimpulan dari hasil penelitian sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang telah diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Negara, dalam hal ini pemerintah, wajib bertanggung jawab penuh atas penjaminan dan perlindungan keselamatan seluruh masyarakat dari adanya pandemi corona. Adapun pemerintah juga harus mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai segala hal yang berhubungan dengan pencegahan, penanganan, dan kondisi terkini dari keberadaan virus itu sendiri. Pemerintah harus dengan sigap menyatakan status darurat kesehatan masyarakat dan memilih alternatif karantina kesehatan yang dianggap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara. Berbagai peraturan pelaksana seperti halnya peraturan pelaksana atas Undang-Undang Karantina Kesehatan harus setara disusun oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan gugus penanganan COVID-19. Memiliki pedoman yang jelas. Peraturan pelaksana atas Undang-Undang Tenaga Kesehatan juga sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para tenaga medis khususnya saat menangani pasien terinfeksi virus. Terima kasih. Demikianlah tugas buat saya mengenai hukum kesehatan internasional. Semoga sangat bermanfaat buat semua.